ente 3 kali tes nih, ini 1 kayak gagal nih, itu 2 kali lagi nih. Waduh, aduh pusingnya. Kenalin, dia langsung ngasih kayak gini, Din, nih suling buat ente nih, belajar yang bener, yang bagus nih. Berhenti aja gue keluar. Udah diomelin kayak berasa banget, kayak baru gitu mungkin ya, ditegur langsung diomelin, dimarahin. Yang ini aku, kekasihmu yang dahulu. Lupa. Sorry. Lagi mau ngobrol-ngobrol jadi nyanyi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita jumpa kembali nih bersama saya Dino Flute. Kalau di Facebook Dino Flute orang terkenal, Porsa pun taunya Dino Flute. Nama asli saya Bahrudin, asli Jakarta, Jatinegara. Saya lahir di Jakarta Timur, tepatnya Jatinegara, Rawabunga, tanggal 25 Mei 1968. Saya berpendidikan SD, lulus tahun 1983 ya, kalau nggak salah 83. Itu di SD Islam Ihsan, itu masih di daerah Jatinegara, dekat rumah saya juga. Ya, lulus SD, masuk SMP masih satu sekolah sih sebenarnya, masih satu kepala sekolah. YPMI, Yayasan Pendidikan Madrasah Islam Ihsan, itu 1986. Nah dari situ ke SMEA, dulu SMEA ya, Sekolah Menengah Ekonomi Atas, lulus tahun 89 di SMEA 16 KJ, berubah menjadi SMEA 32, dan sekarang SMK 50, itu berposisi di Cipinang Muara. Saya menyukai jenis musik ya, sebenarnya sih semua jenis musik ya, masih remaja ya. SMP kelas 2 kalau nggak salah, SMP kelas 2 sudah mengalir darah suka musik lah, walaupun belum bermain musik ya, masih suka musik. Aliran udah masing-masing macam lah, pop, barat, dangdut. Nah nggak tahu ya aliran dari mana, mengarahnya lebih condong ke ini, ke dangdut. Awalnya bermain musik itu jadi di rumah lah, tempat tongkrongan biasa lah, ada teman-teman tuh pada suka begadang lah, iseng, masih gonjreng-ganjreng lah, biasa pakai gitar kopong gitu, pakai gendang, tamborin, biasa lah ngumpul nyanyi-nyanyi. Itu hampir tiap malam itu kita nyanyi-nyanyi. Nah kebenaran ya saya nggak kebagian alat musik gitu aja, akhirnya nyanyi-nyanyi doang, saya ikut nyanyi gitu. Ya nggak ada apaan lagi nih, apaan gue pegang apaan, nggak ada apa, sama nyanyi doang, capek. Beneran musik coba apaan, kayaknya ada suling tuh di gudang gitu. Beneran di tempat saya gonjreng-ganjreng itu rumah besar, ada gudang, nggak tahu, pokoknya di situ tahu-tahu ada sulingnya aja, suling bambu gitu.
Ya udah saya diambilin, iseng doang, action, niup nggak bisa. Belum bisa niup ya? Belum bisa niup, jadi ya masalah aja tato saya tiap hari begitu. Nah itu kebenaran ada langganan, memang sebelum nggak kita main musik pun ada langganan tukang ketoprak. Ya saya pegang suling, mungkin masih ya acak adul main. Jadi langsung, bang coba pinjam suling bang. Nggak tahu pas dia mainin kok langsung enak gitu. Jadi enak lah. Bang jago main suling bang, kata saya bilang gitu. Iya kebenaran saya sambilannya jualan ketoprak. Jadi kalau lagi liburan Sabtu Minggu dia nggak ini, abangnya yang jualan ketoprak. Kalau hari biasa dia nggak ada job, dia dagang ketoprak. Gitu sampai akhirnya saya lihat dia mainin, waduh bener-bener awalnya saya ngeliat orang main suling kayak gitu hebat, mantep, cakep gitu. Sampai kita latihan berjalan sampai itulah, sampai orang mesen ketoprak saya rela layanin, saya ngulekin tuh, diajarin cabenya sekian, ulakannya sampai bikin ketoprak buat orang, buat pengen nimba ilmu gitu, belajar sama dia gitu kan, minta belajarin cara niup suling gitu. Nah itu orang Brebes kalau nggak salah ya, masih ingat sih namanya Khalid. Nah itu ya sempet, itu aja sebenarnya sih nggak terlalu mendetail ngajarinnya, cuma cara posisi niup sama nutup lubang buka lubang gitu aja, sama langsung ke lagu, langsung ngajarin lagu aja. Jadi nggak benar-benar kayak orang kursus do re mi fa sol la si do, enggak, langsung aja latihan begitu aja. Awalnya ketemu dengan yang abang ketoprak itu, Khalid itu ya dia bisa main suling, memang dia pemain suling, di grup-grup dia main suling gitu. Ya itu akhirnya cuma minta diajarin niup, cara ngebukanya, cara niup ke oktav tingginya gimana gitu. Ya udah sampai udah mulai lancar, minta ajarin lagu-lagunya deh gitu. Lagu ini pakai suling apa, ini suling apa, udah gitu. Itu juga masih sekolah, itu masih SMP lah, kelas 3. Nggak terlalu fokus, cuman buat iseng kan, namanya anak-anak tongkrongan, ganjeng doang. Sempet ngamen juga sebenarnya. Kata teman-teman, bukan nyari duit sih saat itu, nggak ada pikiran ke arah duit. Uji coba yuk, gitu. Latihannya iseng-iseng, kita keliling ya, gitu, keliling kampung. Ya udah, saya juga main suling juga saat itu, walaupun beberapa lagu aja yang tahu. Udah keliling. Seneng-senengan aja gitu. Berangkat habis maghrib lah, keliling ngamen, cuman gendang, suling, tamborin, gitar. Itu aja gitu, keliling udah selesai kumpulin duit. Habisnya cuman buat nongkrong makan bakso malam-malam. Itu aja, seneng-senengan doang gitu. Jadi daripada nongkrong doang ya keliling ngamen gitu. Ngamen. Nah sampai pernah juga almarhum Harakarma itu tinggal di daerah Kebon Nanas. Nah saya ngamen. Pas mau lewat situ, ada orang kasih tahu, bang situ tuh bang, ngamen di situ aja bang, Harakarma tuh bang, kayaknya dikasih duit gede gitu. Nah itu, justru malah mau ke rumah Harakarma malah takut, nggak jadi, malah balik lagi, takut, grogi. Nah, masa ngamen di rumah, kita udah kenal Harakarma ya, tau lah penyanyi, artis gitu kan, nggak mungkin. Baik lagi nggak enak, main masih berantakan gitu, sampai nggak jadi kayak gitu. Udah pulang selesai gitu aja. Habis buat makan malam, makan toprak, bakso, ngopi, rokok, udah gitu doang. Saya waktu itu belum ngerokok, ngumpul doang lah, nimbung doang. Dan memang udah mengidolakan sih Soneta. Walaupun yang lain adalah suka lah, sama namanya, saya suka lagu macam-macam suka, cuman karena nggak tahu kenapa memang arahnya ke Soneta. sampai ini dulu saya punya kaos olahraga belakangnya polos, itu saya tulis pakai apa itu yang ada cetakan nama, bikin syair lagu Lari Pagi, dari judul sampai syair ke bawah, di belakang punggung sampai diomelin guru. Ya itu udah mulai gandrung ke arah Soneta dangdutnya gitu. Nah kalau masa-masa kita
ke arah udah mau ke SMA lah semuanya tuh. Memang kita biasalah pada teman-teman tuh nulis ini biografi, suruh tulis biografi dong, nama, alamat, hobi, cita-cita, udah keseringan zaman dulu kayak gitu. Nah itu karena memang dari keturunan bapak almarhum tuh, dari tentara ABRI, sampai dari kakak saya yang pertama Angkatan Udara, yang keempat Angkatan Darat. Malah saya bercita-cita untuk jadi ABRI juga tadinya, Angkatan Laut, karena udah ada udara, darat, malah saya memilih ke laut. Nah, nggak tahu lah, tiba-tiba makin kemarin ya berubah, masih labil. Zaman dulu kan anak-anak semau-maunya aja, kepengennya doang, begitu dapat ini beda lagi. Ketemunya itu jalurnya, akhirnya belajar main musik, suling, keranjingan main suling gitu. Kalau namanya habis lulus sekolah, memang nggak sampai kuliah lah sebenarnya gitu. Udah kerja aja, ngapain begadang main musik, mau ngapain belum jelas, penghasilannya belum jelas. Ya saya tetap aja ikutin orang tua dulu. Ya udah, karena kan kamu kerja masih bisa nyeling main musik gitu kan. Jadi tetap hobinya tuh nggak hilang, kesukaannya tuh main musik nggak dilarang. Cuman yang fokusnya memang yang enak kerja dulu lah, yang jelas penghasilannya per bulan, per minggu dapat. Kalau main musik kan nunggu job gitu kan. Lagi cuma ini masih cuma hobi-hobian, belum bisa menghasilkan gitu. Makanya saya kerja, lamar, masuk kerja, ya tetap bayangan di musik tuh, apalagi temen. Kita lagi kerja disamperin, temen musik datang lagi. Latihannya besok ke sana. Iya. Ada job. Jadi makin lama kok kerja jadi terganggu juga. Ada job malam, izin biasanya masuk malam, shift 2 masuknya kan misalnya jam 3 sampai jam 9. Atau pagi jam 9 sampai jam 3. Pas dapat itu benturan mulu, pas jadwalnya saya malam, dapat jobnya malam. Bila main siang, dapat jobnya siang. Itu ada banyak izin, saya merasa nggak enak. Tapi tetap berpikir, kerja apa main musik gitu. Kalau main musik sih enak juga, lumayan udah ada sedikit penghasilan gitu. Walaupun tadinya dari sekedar hobi, iseng-iseng, orang udah sih menghargain. Walaupun cuma buat rokok lah istilah sekarang, dulu tuh bayarannya emang nggak kayak sekarang, beda. Cukup buat ngerokok doang udah seneng gitu. Akhirnya saya putuskan izin sama tempat kerjaan tuh, izin. Saya bilang alasan aja mau pindah ke Bandung keluarga karena nggak bisa kerja lagi. Oh, padahal katanya sayang ini udah mau naik jabatan, katanya supervisor, udah enak kok tinggal ngawasin doang. Aduh, bilang gimana ya, udah lebih kuat ke ini kayaknya, ke seni, darah seni, saya tinggalin juga lah. Yang saya idolakan memang dari dulu pun memang udah soneta, Rhoma Irama, walaupun ya tetap ada Mansur S, ada LT, Muhsin. Suka sih, cuman lebih condongnya memang ke soneta dan Pak Haji Rhoma Irama gitu. Sampai nonton pun dulu nyolong-nyolong, ngumpet-ngumpet, pengen nonton. Awalnya film apa ya? Kamelia. Film Kamelia. Misbar, nonton di Misbar. Kalau itu gerimis bubar. Itu nggak ada atapnya, nontonnya biasa aja gitu. Itu udah gila-gilaan sampai benar-benar dijiwain. Film pengorbanan, inget banget itu, sampai benar-benar diresapi banget itu. Lagi pas film pengorbanan tuh Pak Haji datang sama Rika ke ulang tahunnya Ani ya. Oh, itu kan lagunya nostalgia, waduh, bener-bener sampai ikut netes air mata gitu. Laki-laki cengeng amat ya. Nonton aja pengen nangis, apa ngeluarin air mata, nggak tahu, itulah udah idola diresapin kayak gitu.
mau lihat latihan nih sampai pulang sekolah, masuk pagi pulang jam 12. Nah itu emang saya beneran sama almarhum Bapak Haji Nasir tuh masih urutannya masih ponakan. Jadi untuk masuk ke tempat latihan soneta memang harus ada yang bawa, kalau nggak susah. Akhirnya kebetulan saya masih pakai celana pendek biru tuh, berdua sama temen jalan ke gudang peluru tempat latihan Pak Haji tuh. Nah, udah nungguin di depan pintu, Kalma Pak Haji Nasir lewat, ngeliat kan, Din, ayo masuk. Akhirnya saya diajak masuk, lihat soneta latihan. Akhirnya ini juga dikenalin juga, maksudnya, Ji ponakannya mau ngeliat soneta latihan, ayo duduk lah. Ya tuh tahun pokoknya SMP kelas 3-an apa nggak salah. Udah sampai itu memang udah kan sempet belajar tuh saat itu yang di rumah nggak ada suling lah istilahnya. Sampai dimintain suling tuh sama Haji Nasir. Jadi nih ponakan nih lagi belajar suling ya kan, dia nggak ada suling, kasih satu ke berapa kayak gitu. Ya udah jadi akhirnya ngambil, dikenalin, dia langsung ngasih kayak gini, Din, nih suling buat ente nih, belajar yang benar yang bagus nih, simpen nih, pelajarin tuh lagu-lagu, pakai ini aja dulu deh, gampang, kalau yang lain yang penting buat belajar ini dulu nih, belajarin tiup. Nah saya kalau kembali lagi dari sekarang ke dulu, jadi ingetnya kayak semacam Haji Adi itu estafet ke saya, gitu. Walaupun tanpa sengaja ya, kalau dari bayangan saya, kalau menurut saya kayak gitu. Jadi kayak orang lari estafet bawa tongkat, nih estafet pegang nih gitu, jadi kayak kekasih saya, walaupun masih SMP kelas 2 kelas 3 gitu. Akhirnya nggak kebayang ya kalau kayak gini deh sampai sekarang di soneta, akhirnya kembalinya kayak gitu, kayak merasa Pak Haji Adi tuh menitipkan estafet main suling di soneta ke saya gitu, mungkin ya kayak gitu. Awalnya di Tadanta, Kang Heri Rama itu awalnya di Kang Heri itu belum ada TV, belum masuk TV, mau latihan memang tetap lagu-lagu soneta. Nah itu biasalah hajatan keluar daerah main gitu. Nah, zaman dulu memang pemain musiknya sedikit, nggak kayak sekarang. Jadi di sini bikin grup, yang nongol mukanya dia lagi 8 orang, dia lagi di B, dia lagi C, dia lagi, udah nggak banyak lah. Dulu mah dikit main musik, nggak kayak sekarang. Udah luber dah. Sekarang mah dari bocah-bocah kecil-kecil, remaja udah bisa pada manggung. Dulu mah kita jadi rebutan, grup di sini dipakai, soalnya mah kagak ada lagi, langka lah istilahnya dulu mah, nggak kayak sekarang gitu. Nah pas Tadanta udah lama aktif lah, terus nggak lama inilah udah katakanlah vakum, udah nggak main lagi. Nah dulu leader gitarnya tuh almarhum sekarang Bang Alwi Amsari. Nah, dia memang lama, memang kenal deket rumah juga. Nah itu ada informasi katanya Pak Karim, orang daerah Gang Padang tuh deket rumahnya Alwi itu, mau bikin grup dangdut nih. Dulu Pak Karim itu pimpinan dangdut Selendang Delima zaman dulu, jadi mengalir ke Halid Karim. Waktu itu kalau nggak masih SD, nyanyi juga pakai celana pendek merah Halid Karim. Akhirnya bikin grup lah. Nah itu grup juga masih bisa dihitung, paling yang terkenal gitu, yang orang bisa dengar 5 grup, 4 grup. Iya di Jakarta. Berbentuk Kaliza. Nah, itu Kaliza diambil dari Kali itu Khalid. Zanya itu adiknya yang cewek, Zakia. Jadi Kaliza, Khalid, Zakia grup. Nah itu mulailah berbentuk latihan, dan itu memang nggak tahu, tetap aja fokusnya lagu-lagu soneta lagi, walaupun tetap campur istilahnya 60% soneta. Nah kebenaran ditunjuk almarhum
Bapak Haji Nasir sebagai pembina, gitu kan, sampai tiap latihan selalu ada Pak Haji Nasir membimbing gitu tuh latihan. Memang Halidnya pun memang beraliran soneta, lagu-lagu Pak Haji, jadi nggak ada lagi dia bawa lagu lain, nggak ada. Jadi memang udah fokusnya lagu-lagu soneta. Jadi Pak Haji Nasir ngajarin akordnya ini salah nih kemarin nih, namanya anak-anak nggak ada yang ngebina dulu kan, main segombreng-gombrengnya aja, mau musiknya ke G dia ke C, karena dibenerin nih Pak Haji Nasir. Sampai ke koreografinya pun diajarin, lagu Bersatulah, Pegangan Pundak. Saya juga jadi ingat dulu tuh begitu, Bersatulah tuh sampai sekarang ngerasain nih, oh iya sama berarti. Kan saya dulu nggak tahu nonton sonetanya kayak apa, jelasnya nggak tahu. Jadi sampai diajarin Pak Haji Nasir semua koreonya sama, buku ini kiri kanan atas bawah tuh memang benar-benar sama, yang saya rasakan sekarang sama. Nah itu sampai Pak Karim itu memang bersahabat dekat dengan Pak Haji Roma gitu. Jadi komunikasinya, tolong dong liatin nih, aneh punya grup nih, Kalija Grup kan, ini alirannya soneta nih, anak aneh nyanyi, tolong dong liatin. Sempet datang gitu, kita latihan datang, wah orang kayak apaan, grogi habis. Kan ya Pak Haji nggak mau terlalu komen, cuma suruh ngeliat doang. Sampai ke sunatannya aja Halid Karim tuh, sunatannya datang ke hiburan masih ada sih fotonya tuh, pakai jas merah, nyelip di belakang, Pak Haji di depan, masih ya zaman-zaman masih muda gitu. Ya itu terus sampai ke situ keliling-keliling gitu biasa. Saya dulu jobnya belum masuk ke TV, nggak ada. Jadi mainnya ke rokok, kan rokok dulu. Banyak acara-acara rokok lah, promosi ya Jarum, ya Bentul, Gudang Garam. Pakai di ini ditutup kubeng, bayar karcis dapat rokok, bayar nonton. Udah seringnya itu aja. Yang nggak lama, ya mungkin beberapa tahun ya, meninggal. Pak Karimnya meninggal tuh, Pak Karim meninggal. Ya kayaknya Halid Karim memang masih terlalu muda, nggak bisa melanjutkan. Kakaknya pun sempat berjalan sedikit macet, nggak bisa, nggak segesit. Nah, cari jobnya kayak Pak Karim. Memang wawasannya luas. Pak Karim memang orang dikenal dulu musiknya selendang delima. Jadi mungkin udah percaya lah, pegang musik itu percaya kalau mungkin dari anaknya sendiri atau kakaknya itu Halid nggak bisa nyari job begitu. Kayak itulah down turun sampai Pakum. Namanya dari Kalija Pakum. Ya Awi ini tetap bawa anak-anak yang di Kalija. Memang saya bilang itu musik tuh dikit. Itu lagi ya pindah. Tapi jangan pakai ini, kata yang ngajakin jangan pakai nama Kalija. Iyalah nggak mungkin, ya nggak enak Kalija belum enak kali. Udah kata Awi, apa namanya? Alaska. Sebenarnya alnya tuh Alwi Aska, Amsari, Alaska aja deh. Udah bikin Alaska. Ya udah terus jalan sampai kalau nggak salah saya ngerasain sih di Alaska itu tiap dangdut ria ada ya sekitar 8 tahun. Lama dangdut ria tuh lama. 8 tahun sampai kayak sekarang gitu. Roadshow keliling gitu dulu ada. Nah, di perjalanan itu di dangdut ria juga di Alaska. Nah itu saya ikut ada job-job namanya udah pergaulan, orang pada lihat, akhirnya grup Dian HP Big Band, semacam kayak Purwacaraka lah, Big Band gitu kan. Jadi dia ngorder dapat lagu-lagu pop barat, ada dangdutnya. Nah, dia mungkin ketemu saya ngelihatnya tuh di Indosiar, dapat informasi dari mana tuh ngoling, bang bantuin bang main di grup band saya nih, tapi buat lagu dangdut aja gitu kan. Jadi kalau lagu pop ya duduk aja nyantai itu, dangdut baru abang tiup. Oke udah. Nah, itu berjalan juga. Jadi saya di grup Dian HP juga, di Alaska juga. Ya nggak tahu ya, ada rasa kecemburuan apa gimana kan. Kadang-kadang saya juga suka absen, nggak ikut di Alaska nih, gitu, nggak ikut deh.
ada job di sana di dia, memang ya termasuk gedean di band waktu itu, bayarannya gedean di band kan. Nah, cuman memang di Alaska itu memang sempat ada pemain lagi suling 2 gitu. Jadi memang jaga-jaga kalau saya ada job lainnya dia yang masuk, yang nyarepin tuh ada. Ya karena keseringan kali ya, akhirnya jadi kayak ya buru lah kasarnya gitu. Lu enak loh, sono main sini main, sono main sini main gitu. Kalau gua kan di sini doang. Ya nggak tahu lah bagaimana ya. Akhirnya merasa saya juga nggak enak, saya ngundurin diri di Alaska tuh, saya ngundurin diri. Ya karena ada sesuatu hal juga sih sebenarnya. Akhirnya saya keluar, tetap tuh akhirnya di Dian HP aja ikutnya. Dian HP terus band sama itu acaranya sama aja, keliling-keliling juga. Ya udah dari situ ya sebenarnya ya memang semua musisi pun pasti merasakan main di kafe. Nah, itu saya juga ngalamin main di kafe, sempat jadi wakil pimpinan juga, ngurusin anak-anak musik, bagian keuangan lah segala main lah, sempat main di kafe. Memang ya gitu resikonya, berangkat malam pulang pagi subuh begitu ya. Kalau ingat sekarangnya ya memang bahaya besar main di kafe. Soalnya kita nggak bisa melarang, itu hak asasi sekarang. Itu udah nggak lama ya, itulah sekitar 2010. Ya itu Halid Karim telepon saya bilangin, "Dim, kita besok sore bisa nggak ke rumah Pak Haji Roma?" Bilang, "Ada apaan nih, Lid?" "Tahu lah katanya, ada ke rumah aja." Aja udah, waduh saya bayangan saya kok udah kemana-mana nih, udah ngelantur kemana-mana. Dak dikduk juga nih, dapat berita gitu aja udah dak dikduk banget. Udah nggak lama ya Pak Haji keluar, kenalin, Pak Rudin ya, iya, nih suruh Halid, suruh ente datang. Kebetulan memang kondisi Haji Adi lagi kurang sehat, masih main sih sekarang, teman ada mau coba-coba ente lah, nyerap lah istilahnya gitu. Takut Haji Adi kenapa drop gitu kan, udah kecapean, memang udah mulai uzur. Nah karena nih mau tanya ente nih, katanya, "Ente siap nggak ikuti Soneta?" Saya bilang, "Loh Pak Haji kalau bilang siap, saya nggak siap." Nggak siap. Kita dari orkes bawahan naik ke orkes rajanya dangdut, ini nggak siap. Udah begitu ini ya dites, suruh niup suling tuh waktu itu lagu Pesona, wahai pesona, video rapnya doang. Udah tuh disuruh niup, udah nih, salah namanya dulu. Namanya di grup yang standar biasa lah di bawahan gitu, nggak ada yang mau memperhatikan sesama musisi, cuek aja, salah ketawa, cuek aja. Sebenarnya nggak ada yang mau merasa membenarkan, kecuali yang memang grup yang latihan baru dibenerin. Kalau mana kenanya aja nih. Nah, itu begitu dengar kata lagi salah, bukan begitu notnya, diajarin sampai detail, sampai pas yang diucapkan Pak Haji yang kayak gini, notnya begini, masih sampai pas. Itu baru dicoba doang, belum masuk di sonetanya. Bisa dibayangin begitu masuk soneta, ya salah, wajar, ditegur, dimarahin, itu memang udah belajar. Memang Pak Haji itu arahnya memang udah ke orang tua ke anaknya. Jadi kan semarah-marahnya orang tua ke anak, luluh juga sebentar doang. Itu juga kan karena kita salah. Orang tua kalau kita salah ya ditegur, dibenerin, sama Pak Haji begitu. Ke anak buahnya udah kayak anak. Jadi memang masalah sedikitnya pasti dibenerin. Walaupun sedikit ada marah lah kasarnya gitu. Mungkin karena kitanya juga salah-salah mulu. Ya ngajarinnya ya pegel.
keluar kadang nanya manusiawi itu namanya. Tapi ya Pak Haji kalau marah sebentar aja, nggak ada sampai kata orang boleh marah tapi 3 hari. Kalau Pak Haji enggak marah, saya itu paling 10 menit 15 menit hilang, selesai. Nggak ada rasa pendam lagi, masih kesel aja, enggak. Kalau awalnya kita memang nggak tahu, takut salah, ngindar lagi. Itu Pak Haji ngindar lagi, takut ditegur. Kalau udah tahu gitu ya selesai, udah selesai. Yang penting kita perbaikin aja, apa yang salah kita perbaikin gitu aja. Nah udah ada singkat cerita ya, itu udah mulai besok nggak lama ya minggu latihan. Ya alhamdulillah sih memang dengan personel soneta yang lama-lama memang udah pernah dekat lah, jadi nggak asing gitu. Saya datang pun walaupun Haji Ovi pernah Din ini kenal gitu, jadi ya, memang udah tahu. Walaupun ada apa, tahu deh suruh latihan. Oh iya. Waduh, itu latihan yang ekstra mengerikan. Latihan di tempatnya soneta Raja Dangdut. Udah kayak apa, udah dikduk dengar suara son latihannya jedar. Kita biasa latihan cangceng biasa doang. Ini suaranya nyetel kasih dedeng. Aduh, nggak bisa dibayangin udah. Itu jadi menyatukan, itu yang lebih sulit, menyatukan itu. Klop ini wah, soalnya kita mau main fokus tetap nggak bisa, saya nggak bisa gitu. Nggak bisa apa itu, rasa dak dikduknya ini yang susah hilang. Nah itu pun Pak Haji ngomong, Din, ente anetes 3 kali tampil. Itu belum ada TV, belum ke TV, walaupun udah ada MNC TPI dulu, TPI. Nah itu, jadi anggap tesnya itu di acara-acara off air dulu, di acara off air. Nah udah berjalan, wah awalnya udah kayak apa ya, ngelihat soneta penontonnya udah kayak tumpah ruah udah. Apa yang kita bayangin, panggung gede, orang itu yang nggak pernah saya dapetin. Biasa main paling berapa orang, nggak penuh ada kayak air nonton orang. Jadi ngebayangin kita zaman dulu soneta kalau konser penonton gitu, ada kayak gitu. Ngalamin akhirnya. Panggung luas, jaraknya jauh-jauh, kalau di bawah orkes dekat-dekat, ngikutnya nyampe. Ini jauh-jauh banget, ngobrol susah. Iya kan, nanya lagu susah. Udah situ juga udah mulai jadi kayak demam panggung, grogi lagi ngadepin. Selam juga. Aduh kayak gitu, lagu-lagu kampanye satu lagi. Nah itu ya udah mulai berjalan sama sini. Nah itu sempet acara di mana nggak tahu, daerah Kalimantan tuh, Manis Mata kalau nggak salah. Manis Mata itu udah jalan rusak jauh loh, beralaman. Itu dapat alatnya udah memuaskan lah, udah nggak memuaskan itu alatnya. Kita cek sound aja udah aduh pusing deh. Pak Haji kan nggak boleh dengar suara-suara kayak gitu. Ini tutup ini, bilang dong, lalu emang udah minimalis itu alatnya, soundnya pedalaman, udah nggak dapet mungkin sound yang kayak biasa lagi. Udah kontrol susah, lu nggak kedengeran, ini kan kalau suling kan. Ya sebenarnya semua tuh perlu monitor. Monitor itu kontrol. Kalau monitor nggak kedengeran, kita apa yang kita mau nikmatin? Lagu sedih nih, kita mau suara itu samar gitu loh. Ada tapi samar, ketutup sound lain. Gimana kita mau nikmatin? Kan kalau kita kedengeran jelas, kita mau kontrol tone enak, nikmatinnya enak. Udah ancur-ancuran itu sound udah nggak kedengeran dah. Ya, teman akhirnya gitu, Pak Haji bilang udah nikmatin aja kita jalanin kan. Udah bilang sampai bercanda Pak Haji, saya bilang pas briefing, Pak Haji saya nggak kedengeran nih kontrolnya nih, pinggir nggak jelas, suling dinaikin volumenya, dengung udah. Ada katanya bilang, berarti
ente tengah deh, ane tempat suling gimana dia? Bicara, gimana, Pak Haji kan nyanyi. Iya kan, ente nggak kedengar. Iya bukan begitu kali. Enggak nih, soal susah banget kontrol. Deh jalan aja deh, jalan deh. Ketemu, wah kacau itu. Itu udah benar-benar main star. Penonton udah penuh, panggung penuh, diusir susah ya kan. Sound tambah jadi berubah, ngaco. Nah itu saya sampai main udah nggak kontrol, nggak kedengeran. Mungkin Pak Haji depan banget sampai 3 lagu Bersatulah, 200 Sejuta, Adu Domba, Saiba biasanya berhenti tuh, orasi 3 lagu. Langsung panggil Pak Haji kayak marah sama saya tuh. Enggak, pales katanya. Nanti jadi pales begini mana kagak. Saya udah bilang Pak Haji ini kontrolnya susah. Mana sih tapi tetep dong mesti kontrol. Iya susah. Saya bilang udah nggak bisa ngomong saya bilang. Memang kondisinya udah kayak gitu. Kan saya bilang kalau nggak ada kontrol ya susah. Di sini nggak kedengeran, beda sama gitu gombreng penuh musik gitu, beda. Nah itu akhirnya pas pulang ya mungkin gimana ya, tetap jadi peringatan saya udah tegur ya, tetap kan saya juga maklumin juga memang satu apa masih demam panggung. Udah habis itu pulang bandara masih ngobrol lagi tegur lagi, tolong deh ini gini perhatiin lagi ini. Ini kan udah saya jelasin Pak Haji. Ya udah pokoknya ente tolong rapihin lagi lah, benerin lagi lah. Ini ente 3 kali tes nih, ini 1 kayak gagal nih, itu 2 kali lagi nih. Waduh, pusingnya. Itulah antara keinginan dan kondisi kayak begitu. Sempet down juga, satu kamar ngobrol, keluar aja apa ya. Sempet begitu. Soalnya mungkin ya karena kebiasaan dulu. Kita main di tempat biasa nggak ada yang negor, nggak ada yang ngomelin, nggak ada yang ngebenerin. Begitu di sini masuk langsung harus rapi main. Cuma kan kita kolaborasinya nyatuin aja gitu udah susah, blank aja. Pokoknya udah pusing, apa di kamar pokoknya. Udah berhenti aja gue keluar. Udah domelin kayak berasa banget. Kayak baru gitu mungkin ya ditegur langsung diomelin, dimarahin. Memang sebenarnya memang untuk kebaikan sebenarnya, kembali lagi karena kan kita kadang-kadang nggak berpikir begitu ditegur dimarahin maksudnya apa. Nah, kalau kembali lagi memang buat kebaikan kebenaran kita bermain musik bener. Kalau di bawah kan main orkes biasa sebodoh teuing, pales ketawa, salah ketawa, cuek aja enjoy. Oh ternyata nggak bisa. Salah sedikit, tegar, tengok-tengok, mesti dibenerin. Ya, memang benar-benar jaga kualitas nama soneta tuh memang gitu. Nah itu sampai di situ saya mulai, bikin suling lagi apa gimana, cari teman, coba ke teman bikin suling. Saya juga, ini memang waktu itu belum bisa bikin suling, langsung beli, mungkin saya belum cocok ke teman tuh. Teman juga sebenarnya dia pemain mandolin, teman Kaliza. Ke rumahnya dia suka dapat order bambu. Iseng dia bikin suling, dia nggak bisa main suling. Cuman mungkin nyontoh dari yang udah senior jago-jago sulingnya bagus. Dicontoh di mal, contoh garis-garis. Saya coba iseng pakai dia. Alhamdulillah pas kan. Cocok gitu. Padahal dia nggak bisa main suling, dia main mandolin. Kan karena mungkin nyontoh dia bisa bikin ngoreknya pas di saya dapet gitu. Nah itu mulai saya coba pakai pas tuh tunnya tuh gitu kan. Udah nggak lama job lagi kalau nggak salah ke Riau. Ke Riau tuh yang jobnya almarhum Mara Karma yang punya jobnya lah gitu, orderan dia. Udah main sana saya berangkat biasalah subuh jamaah ngobrol-ngobrol
mungkin kayaknya Mara Karma tuh udah cerita ke Pak Haji mungkin atas kesalahan saya bermain gitu, mungkin katanya ditegur gitu. Kalau ada Mara Karma sih cerita ke saya, karena udah bilangin ke Haji Omar kalau ngomelin jangan kenceng-kenceng, jadi bentak-bentak orang jadi down gitu. Mara Karma cerita ke Pak Haji begitu, terus cerita ke saya kayak gitu. Makanya pas subuh saya cerita itu. Oke, kita ntar standby jam sekian mainnya. Din, ente gak usah takut-takut aneh gitu, langsung berubah kayak jadi bercanda. Dan Mara Karma yang anjurin kayak gitu. Jadi merangkulnya jangan terlalu dekat, jangan terlalu keras mungkin gitu. Din, ente main udah cuekin aja, jangan dak-dikduk takut ini takut itu. Lu jangan lihat gue Rhoma Irama, udah biasa aja. Bukan Rhoma Irama, anggap jangan Rhoma Irama. Biasanya lu main, jadi lu main plong, santai gitu. Iya, udah mulai bercanda ya. Untuk kemarin-kemarin udah tegang, karena habis dia main tegang. Makanya sampai sih bang stresnya baru, gua keluar aja. Temen kagak, udah biasa. Awal semua begitu, pasti dapat teguran, gak ada yang mulus. Setiap yang baru-baru pasti kalau katanya zaman dulu di Mapras. Kalau orang mau kuliah atau sekolah itu di Mapras loh, dikerjain dulu biar bener gitu. Nah itu mulai berjalan, besoknya konser siang itu, kampanye. Saya udah main, bismillah. Lagi ta'ala aja deh, saya bilang pasrah deh. Nah itu karena saya bilang awalnya saya belum siap ya kayak gitu. Ya kayak ketemunya kayak gitu. Bismillah aja deh. Udah. Nah itu kebenaran memang dapat soundnya bagus. Mara Karma dapat soundnya memang yang pilihan yang bagus, soundnya enak, dengeran oke jelas lah, monitor dapat depan apa. Kita main biasa lah lagu depan ini bukan break lagi, panggil lagi, panggil lagi ada. Langsung rangkul kan. Itu lumayan bagus begitu, alhamdulillah. Jadi udah main lagi, aduh, udah stres deh. Dari situ udah mulai los, udah mulai tenang. Kalau main udah konser, alhamdulillah tuh. Sampai akhir pertunjukan mulus, karena memang nggak ada ketegangan. Memang kalau udah mulai tegang, semua ke bawah. Kita main kalau tegang udah ngeblank aja dah, ngeblank aja. Mau atas sound ini ke bawah gitu lah. Itu. Udah beberapa kali dapat kalau nggak salah 5 paket lah kalau nggak salah itu. Sampai saya uji coba udah sampai berhasil tuh. Udah pulang ke hotel kembali dari panggung, turun naik bis lama-lama Pak Haji di depan. Udah itu tanpa ini langsung diumumin Pak Haji. Oke, perhatian nih semuanya Soneta, Soneta, ini nah. Kalian pengumuman bis, satu bis mau ke hotel. Pengumuman. Mulai hari ini Udin ditetapkan menjadi personil Soneta yang tetap. Alhamdulillah semua udah. Alhamdulillah. Itu kalau ngucapin selamat sudah. Kayaknya memang kalau yang saya alamin kayaknya cuman saya doang yang kayak gitu. Yang lain yang baru-baru tuh biasa aja. Ada doang yang dapat, yaitu 2014 mulai syuting TPI dibilang aja jadi kondisinya lagi diistirahatkan, penggantinya kenalin namanya, yang lain nggak ada dikenalin kan. Kayaknya yang saya alamin ya alhamdulillah ya kayak gitu. Ya boleh dibilang memang tiupan polos, nggak ada vibra, jadi nggak ada, nggak ada. Tiap lagu Soneta boleh dicek, sulingnya lurus semua ujungnya, nggak pakai vibra. Itu yang sulit. Ya kita main di luaran, ada gitunya, kagak ada ngomelin. Kalau di luar. Kalau di Soneta udah bener-bener difokus, dengerin keliling Soneta, dengerin jangan lagu lain. Kalau ente udah masuk sini, udah jadi kayak di apa? Doktrin ya. Pok, nggak boleh denger lain Soneta.
susah. Nah saya biasa main rata-rata standar itu pakai vibra semua. Soneta nggak boleh. Itu susah, nahan tune-nya itu nada, itu yang sulit. Kalau vibra masih bermain, tune-nya masih jadi begini. Kalau lurus soneta itu yang sulit. Nahan tune kita karena napas juga kan. Beratnya apa? Kita main pakai koreo, nggak kayak orang orkes lain. Nah, nadang duduk, sambil ngerokok, nyantai ngopi. Sana tuh bisa diri di depan diri, mana bisa ngopi, bisa ngerokok, kagak ada. Performernya memang beda, nggak ada jedahnya, susah. Sampai ada koreografi, gerak, itu napas. Ya Allah. Udah dia ngos-ngosan. Kadang-kadang berubah tiupannya, itu yang suka jadi masalah. Itu yang beratnya di situ. Karena orang bilang kayak gitu kan, mulai pemain suling, soneta sih enak, lagunya itu doang, sulingnya gampang-gampang. Ya bisa ngomong begitu. Coba lah nyemplung, enak aja. Semua bisa ngomong begitu. Kemauan Pak Haji belum tentu lo bisa ikutin. Menjago-jago main, ini main banyak vibra, coba hilangin vibranya aja deh, susah. Kebiasaannya orang nyanyi pakai vibra, nggak pakai vibra, coba lah. Kayak gitu. Nah, awal rekaman waktu itu kalau nggak salah ya pas film apa ya, yang Ukhuwah itu ya, itu film apa itu? Sajadah Ka'bah. Nah, itu ada lagu Ukhuwah Islamnya, Ukhuwah Tuhan kita. Nah itu awalnya rekaman lagu itu. Terus ada lagi lagu Ridho yang Haruskah Berakhir. Terus renovasi yang sekarang bikin lagu Kurang Garam. Itu kan sebenarnya udah dibikin yang lama. Kok nggak tahu bocoran dari mana jadi rame. Itu padahal belum keluar. Itu masih lagu itu belum keluar. Cuman dua udah rame, kok bisa ada. Semua jenis musiknya, semua aturan Pak Haji. Notasinya kayak gini, mau string kayak apa, bass kayak pukulannya, gendang pun masih arahan Pak Haji. Ini diginiin, nah itu kan orang susah, orang normal gendang nggak kepikiran pukulan begitu. Aja, ini kan lagu Aza kan, itu nggak ada sulingnya sih. Kalau orang normal kena aja, ting tak aja, mana kepikiran, aja kejingjang, kita kejingjang kan susah. Pukulan memang antik. Pak Haji Opik mau kreatif. Kadang-kadang ditampilkan Pak Haji Opik main gini. Oke, Pak Haji udah oke aja. Orang punya idenya beda. Suling nggak begitu? Kalau suling memang Pak Haji. Tapi nggak terlalu apa ya? Nggak terlalu apa sih, terlalu ya ketat gitu maksudnya. Nih sulingnya gini, kalau kira-kira ada yang sulit boleh dirubah dikit. Nggak dapet nih Pak Haji di sini ke bawahnya. Oh coba berarti notnya pindahin ke atas deh, mesti ke bawah jadi nih. Nah itu dapet, ya udah kayak gitu. Jadi nggak, ya gimana sih, nggak terlalu harus kayak gini enggak, ini bisa A bisa jadi B gitu. Yang penting mainnya nyaman gitu aja, gampang lah, nggak terlalu sulit, nggak mempersulit lagi. Kan mudah kan, jangan dipersulit gitu. Ya kalau buat saya ya pribadi yang berkesan ya itu masih bilang main di Riau. Itu yang paling berkesan karena memang ditetapkan gitu. Kalau buat acara yang istilahnya kos ada ceritanya begini, nggak ada sih, biasa-biasa aja. Nah, itu yang berkesannya itu disampaikan pulang konser, udah istirahat santai di bis, Pak Haji ngomong begitu, menetapkan menjadi personel soneta yang tetap di depan musisi soneta sama pemain. Nah itulah udah
paling berkesan udah itu. Kalau buat cerita kayak kerusuhan nggak ada, biasa-biasa aja sih itu. Maka yang berkesan ya cuma itu. Ya setelah mendalami terus selama ya sekarang lah udah 10 tahun di Soneta, nggak terasa. Sosok Pak Haji Roma Irama itu ya itu saya bilang orang tua menganggap kita anaknya, jadi nggak ada pilih-pilih si A disayang, B disayang, enggak. Yang salah tegur, dibenerin. Jadi ya memang mendidik bener-bener. Jadi nggak sembarangan kayak main orang di bawah, kan saya bilang di bawah kita nggak ada yang ngurusin, nggak ada yang perhatiin, lu mau salah, lu mau bener, ketawa salah ketawa. Cobain kita salah ditegur dibenerin, kita nggak bisa ketawa. Itu benar-benar mendidik menjadi baik dan benar mainnya begitu. Dari sisi musik, dari sisi keagamaan ya Haji Roma udah disebut sebagai kiai, banyak yang sebut bilang Pak Kiai Haji Roma Irama, kiai yang benar-benar harus kita hormati. Walaupun kepimpinan Soneta Group itu kita dalam musik ya kita tetap hormatin, hargain. Di dalam kita kembali ke agama, beliau itu udah kiai, ya orang tua, ya kita jauh lebih muda, setengahnya umur kali ya. Beliau udah benar-benar kita harus hormatin. Memang agama menganjurkan begitu. Kita harus menghormatin ya, kita ikutin benar-benar. Jadi memang yang tadinya mungkin ya, tadinya kita sholatnya belentang-belentong, takut karena ada Pak Haji, sholat aja. Hari ini takut dulu kan begitu cerita. Lu jangan sholat karena ada Haji Oma aja lu takut. Kalau nggak ada lu nggak sholat, gitu. Awalnya mungkin ya, karena kita memang dulunya memang malang melintangnya nggak mendalami agama. Jadi sholat semaunya. Itu Soneta memang satu kewajiban kita juga memang nggak di Soneta memang udah satu kewajiban. Di Soneta diwajibkan sholat berjamaah. Bisa karena biasa. Kita bisain karena biasa, dibiasain jamaah. Walaupun Pak Haji nggak ada di hotel lagi kurang sehat misalnya, tolong deh tetap jamaah Soneta, ada yang wakilin. Jadi nggak harus sendiri-sendiri. Kecuali mendesak, lokasinya nggak ada buat sholat jamaah, masing-masing deh gitu Pak. Nah itu makanya yang tadinya mungkin sholat itu yang banyak ditinggalin karena takut. Ada A, ada B, sholat enak mah. Jadi sekarang tanpa disuruh pun itu bisa karena biasa kesadaran. Jadi sholat itu memang dibutuhkan dan diwajibkan tentunya gitu. Jadi walaupun tanpa Pak Haji ada pun, jadi memang udah gerakan sendiri akhirnya. Gue belum sholat nih, di rumah pun sama. Walaupun pulang jam 12, jam 1 habis syuting, kita nggak sempat sholat isya. Tapi emang udah dasar, memang udah kewajiban. Dulu kan malas, udah pulang capek, tengah malam, jam 1 tidur aja. Sekarang tuh kalau belum sholat kayak ada utang. Itulah karena udah kebiasaan akhirnya. Ya kayak gitu ya, itu ya Allah subhanallah. Alhamdulillah memang di Soneta tuh insya Allah Pak Haji bilang dunia akhirat dapat. Di dunia ya kayak gini kan, nama besar, job besar, bayarannya beda sama orkes biasa kan gitu. Dunianya, akhiratnya tiap kita sholat maghrib jamaah, selesai maghrib menunggu isya, Pak Haji ceramah tausiah, ilmu kita dapat, ya kan gitu. Makasih Pak, insya Allah dunia akhirat dapat gitu. Ya alhamdulillah. Nah itu mungkin videonya masih ada tuh di YouTube. Nah, jadi tanpa sengaja itu lagu Bersatulah. Nah, jadi kan kalau lagu Bersatulah pertama ngumpul tuh kan pada rangkulan.
musik udah selesai, ceng. Nah itu entah di saya tuh nggak tahu lagi, nggak konsen apa, belum masuk keyboard saya udah balik ke posisi suling gitu kan. Juhri ngikut aja, Pak Ajo, lu balik mana? Keyboardnya belum. Saya malah ketawa, oh iya lupa. Itu jadi bahan tuh. Memang waktu itu kalau nggak salah banyak juga sih ada pada nonton jadi riuh. Lucu itu kelucuan Pak Ajo, nggak marah, jadi keluar lucunya pada saat itu. Itu sampai sekarang udah nggak bisa lupa juga itu. Kalau lagu suling yang enak ya itu Amelia, kayak tadi lagu yang sampai saya ini lagu suling yang direkam buat nada dering. Saking sukanya gitu kan, sampai orang pun yang memang favorit lagu yang itu memang solonya enak gitu. Banyak sih sebenarnya ya, enak-enak, emang udah enak semua. Kalau sekarang ini ya, kalau nggak ada kesibukan soneta ya paling sekarang udah bisa lah bikin suling bisa. Akhirnya itu jadi buat belajar bikin. Ya alhamdulillah sih ada juga yang beli gitu. Walaupun memang saya nggak fokus jualan suling gitu loh, cuman iseng doang, karena ada yang minat ya silakan. Ya kadang-kadang ya dari hobi juga sih sebenarnya, kayak saya hobi burung gitu kan. Saya lagi iseng beli, memang saya orangnya agak bosenan. Udah paling sampai 5 bulan 6 bulan jual. Sebenarnya sih nggak terlalu, bukan nyari duit di situ, cuma menghilangkan ya kekosongan aja. Kadang-kadang ya kita beli sekian jual sekian ya rugi. karena udah iseng doang, ya udah mau rugi ya biarin aja gitu, karena hobi aja isi kekosongan. Harapan saya di ulang tahun yang ke-50 ya insya Allah lah, tetap kita pengennya soneta tetap eksis ya kan, walaupun dengan kondisi kita lihat Pak Haji udah usia 74 yang secara normal Pak Haji udah hebat banget, 74 nyanyinya masih kuat, main gitarnya masih kuat, ya itulah ya, kepengennya ya semua juga tetap eksis lah, soneta aktif terus kan. Wallahu a'lam ya, usia namanya kesehatan kita nggak tahu, tapi yang kita harapkan ya tetap lah, insya Allah kita doain Pak Haji tetap sehat, dan tetap yang Pak Haji ucapkan pada saat itu, soneta tetap ada selagi saya masih sehat, masih kuat. Pak Haji bilang begitu. Kalau soneta nggak ada saya lah istilahnya, itu tutup buku. Nggak ada soneta lagi, karena nggak ada yang bisa meneruskan. Yang buat nama soneta ya Pak Haji. Ya, keputusannya begitu, yang dengar beritanya, selagi masih saya nyanyi, masih kuat nyanyi, soneta tetap jalan, kan begitu bilang. Walaupun ganti-ganti personil, tetap soneta. Tapi kalau sayanya nggak ada, soneta siapa yang mau nyanyi? Mau diganti orang ya bukan soneta, bukan Rhoma Irama, masa Asep Irama. Ya gitu ya, makanya dengan 50 tahun ke depan ini, insya Allah ya tetap nggak bisa dibohongin lah. Usia itu nggak bisa, wallahu a'lam. Tapi ya kepinginnya kita semua mungkin ya, termasuk saya personal itu yang mengharapkan sampai akhir hayat lah Pak Haji bisa tetap eksis, menciptakan lagu, bermain musik bersama soneta. Itu aja, wallahu a'lam lah, bukan gitu aja. Ya untuk yang sekarang ya saya lihat
Porsa, udah banyak kegiatan, banyak kumpul silaturahmi di sana sini yang dari Jakarta Barat, Timur sampai se-Indonesia itu ada Porsa. Saya mengharapkan sih ya untuk Porsa ini tetap jaga ukhuwah Islamiyahnya. Ya masih ada sedikitnya saya lihat tuh yang ya paling di Facebook bisa lihat. Ini statusnya begini, masih nyindir Pak Haji Rhoma Irama, padahal dia fan-nya, ngapain pakai nyindir-nyindir? Udahlah, nggak usah pakai, walaupun pakai kata bahasa lain, tapi nyindirnya tetap kita personilnya tahu, kita baca, nggak usah lah, nggak usah nyindir kayak gitu. Yang penting nikmatin, pelajarin lagu-lagu soneta kayak apa, syairnya kayak apa. Itu ilmu semua, syairnya Pak Haji ilmu semua ya, dari krama, cinta-cintanya tetap kembalinya ke Allah, ya kan, kehilangan, wah itu udah semua lah, ada di situ semua, mau cinta, politik, agama, udah lengkap. Jadi insya Allah ya mudah-mudahan ya saya juga bisa dengan mendengar lagu-lagu Pak Haji itu bisa kita jalani sedikit-sedikit merubah jalan hidup kita gitu. Jangan cuma nikmatin lagu soneta joget, tapi di Facebook masih berantem. Mana lagu sahabat, gitu. Lagu ukhuwah Islamiyah, kirahan kita sama mana? Ya udah mulai sekarang lah buat Porsa lah, udahlah berpikir dewasa lah, udah jangan kayak anak-anak bocah. Facebook kan tahu sendiri, jangan sampai orang lain lihat pas sesama fans soneta begini, ini berantem, ini nyela, ini begitu, udahlah. Nggak usah lah yang kayak gitu, nggak usah diungkapkan di Facebook, nggak ada untungnya. Ini ya, dibelain nggak ada, dicemoohin, ya malas-malasin ya, kompor-komporin yang nggak ada benernya. Udah nggak usah pakai naruh status yang jelek, yang bagus-bagus aja. Yuk kita nonton soneta gitu. Yuk kita doain Pak Haji biar pada sehat semuanya, soneta sehat, langgeng tetap aktif terus gitu. Ya udah yang gitu-gitu jangan pakai. Salah dikit, taruh status, taruh sedikit. Tentang soneta nggak usah lah, udah pokoknya sebagai Porsa benar-benar harus dimantapkan lah ukhuwah Islamiyahnya, juga buat apa sih karya-karya Pak Haji Rhoma soneta tuh dilestarikan lah, didengerin, diamalkan, gitu, insya Allah gitu. Jadi jangan sampai pudar begitu aja. Jadi tetap harus eksis Porsa, tetap semangat ya. Oke, buat Porsa se-Indonesia, salam dari Persaudaraan Soneta di Novrood. Porsa keren. Jangan lupa ya, buat teman-teman semua Porsa dan yang lain-lain lah, saksikan terus cerita asik nih, for enjoy dari Cafe Porsa Jakarta, hanya di channel YouTube Porsa DKI Jakarta Official. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Jangan lupa. Udah itu bagi-bagiin ke teman, kalau ada linknya bagiin biar rame, biar Porsa tetap keren. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.